Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan membahas soal simulasi TKA Matematika SMP tahun 2026 yang resmi dari Pusmendik. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2, 8 pangkat 2 ditambah 296, dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, untuk menjawab soal ini, caranya sama seperti ketika kita mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar ya. Jadi kita cari dulu faktor prima dari masing-masing bilangan. Kita mulai dari bilangan pertama, yaitu 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Nah, berarti ini kita tentukan dulu bilangannya ya, atau kita hitung dulu. 33 pangkat 2 berarti 33 kali 33. Kita hitung menggunakan cara bersusun saja, jadi 33 dikali 33, 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9, 9, dijumlahkan hasilnya adalah 9, 18, simpan 1 jadinya 1089. Ini adalah 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, jadinya sama dengan 1080. Nah, lanjut, ini kita cari faktor primanya ya. Kita gunakan pohon faktor. Berarti kita bagi 2 dulu bilangan prima yang pertama. Hasilnya adalah 540, kemudian bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 270, dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 135. Nah, ini bilangan ganjil ya, tidak bisa dibagi 2, berarti kita lanjut bagi ke bilangan prima berikutnya, yaitu dibagi 3, hasilnya adalah 45, lanjut bagi 3 lagi, hasilnya adalah 15, bagi 3 lagi, hasilnya adalah 5. Nah, 5 juga sudah bilangan prima. Berarti faktorisasi prima dari 1080 atau 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 adalah 2 pangkat 3. Jadi, 2-nya ada 3 ya. Dikali 3 pangkat 2. Maaf, pangkat 3 karena 3-nya adalah ada 3. Lanjut dikali dengan 5. Ini adalah faktor dari 1080. Selanjutnya bilangan yang kedua, yaitu 8 pangkat 2 ditambah 296. Nah, ini berarti kita jumlahkan dulu ya. 8 pangkat 2 adalah 64. 296 ditambah 64 ditambah ini 10, kita tulis 0, simpan 1, 10 tambah 6, 16. 1 tambah 2 adalah 3, jadinya 360. Lanjut kita cari faktor primanya, kita bagi 2 dulu ya. Hasilnya adalah 180. 180 dibagi 2 hasilnya adalah 90. Masih bisa dibagi 2, hasilnya 45. Dibagi 2 tidak bisa ya, langsung kita bagi 3, hasilnya adalah 15. Dibagi 3 lagi, hasilnya adalah 5. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, dikali 3 pangkat 2, dikali 5. Berikutnya bilangan yang ketiga, 36 kali 35. Nah, karena ini perkalian, berarti tidak perlu kita hitung ya. Langsung saja kita cari faktor primanya. Kita mulai dari 36 dulu. 36 dibagi 2 adalah 18. 18 dibagi 2 adalah 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, langsung kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, untuk yang 35, kita tentukan juga faktor primanya. Dibagi 2 tidak bisa ya. Dibagi 3 juga tidak bisa, berarti langsung kita bagi 5, hasilnya adalah 7. 7 merupakan bilangan prima. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2, lalu dikali 5, dan dikali 7. Nah, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah faktor persekutuan dari ketiga bilangan ini.
Faktor persekutuan berarti faktor yang sama. Kita lihat pilihan yang pertama, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 dikali 7. Salah ya, kenapa? Karena yang memiliki faktor 7 hanya 36 kali 35. Lanjut pilihan yang kedua, juga sudah pasti salah karena ada 7-nya. Kemudian pilihan yang ketiga, 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. Di sini juga ada 2 pangkat 2, dan di sini juga ada 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2 ada, di sini ada, dan di sini ada. 5, di sini ada, di ketiga bilangan ada, berarti pilihan yang ketiga benar. Lanjut pilihan yang keempat, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, ini juga benar karena masing-masing bilangan memiliki faktor 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah pilihan yang ketiga dan keempat. Jelas ya? Lanjut ke soal yang kedua. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 21/4 kg, total harga yang harus dibayar ibu adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya, yaitu harga cabai rawit 1/2 kg atau setengah kilogram adalah Rp35.000. Nah, ibu membeli 21/4 kg. Berapakah harga yang harus dibayar ibu? Nah, semakin besar timbangannya, maka kira-kira harganya akan semakin besar atau kecil? Akan semakin besar ya. Berarti ini merupakan bentuk perbandingan senilai. Berarti untuk menentukan harga yang harus dibayar ibu atau harga untuk 21/4 kg cabai, di sini kita misalkan X ya. Maka caranya adalah tinggal kita kali silang. Jadi 1/2 dikali X, 1/2 kali X sama dengan 21/4 dikali 35.000. Ini tinggal kita cari nilai X-nya ya. Sama dengan 21/4 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadinya 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 atau sama dengan 9/4 dikali 35.000. Kemudian X-nya tetap di ruas kiri. Nah, 1/2-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti dia jadinya adalah dibagi 1/2. Sama dengan 9/4 kali 35.000 dibagi 1/2 kita ubah menjadi kali, jadinya kali 2/1 atau dikali 2. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Pembilang dan penyebut ini dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sama dengan 9 dikali 35.000. Langsung kita bagi 2. Hasilnya adalah 17.500 atau sama dengan 157.500. Berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, Rp157.500. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linear 2x tambah AY sama dengan 4, BX dikurang 2Y sama dengan min 1 mempunyai solusi atau nilai X dan Y sama dengan 5 dan min 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai A dan B-nya ya. Caranya, kita substitusikan nilai X dan Y ke setiap persamaan linear. Nilai X dan Y-nya diketahui di soal, yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 2. Nah, kemudian kita substitusikan dulu nilai X dan Y ke persamaan linear yang pertama, yaitu 2X tambah AY sama dengan 4. Jadi, X-nya kita ganti 5 dan Y-nya kita ganti min 2 ya. Sehingga menjadi 2 dikali X berarti 2 dikali 5 ditambah A dikali Y berarti A dikali min 2 sama dengan 4. Sama dengan 4-nya tetap di ruas kanan. Kemudian A dikali min 2 itu sama dengan min 2A
2 dikali 5, 10. Langsung kita pindah ruaskan ya. Di sebelah kiri positif berarti pindah ke ruas kanan menjadi negatif atau dikurang 10. Sama dengan 4 dikurang 10 adalah min 6. Di sini di ruas kiri tetap min 2A. Kemudian A sama dengan min 6. Min 2-nya pindah ke ruas kanan. Karena di sini dikali, min 2 dikali A, maka ketika min 2 pindah ke ruas kanan, dia jadi dibagi atau jadi per. Sama dengan min 6 dibagi min 2 adalah 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Jelas ya? Lanjut kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan linear yang kedua, yaitu BX dikurang 2Y sama dengan min 1. Kita ganti X-nya dengan 5 dan Y-nya dengan min 2. Sehingga menjadi B dikali X berarti B dikali 5 dikurang 2 dikali Y, Y-nya adalah min 2 sama dengan min 1. Sama dengan min 1 tetap di ruas kanan. Kemudian 5B dikali 5 adalah 5B. Min 2 dikali min 2 adalah positif 4 ya. Min 2 dikali min 2 adalah positif 4. Positif 4-nya boleh langsung kita pindahkan ke ruas kanan. Ditambah 4 pindah ruas menjadi dikurang 4. Sama dengan min 1 min 4 berarti sama dengan min 5. Di ruas kiri tetap 5B. Kemudian sama dengan min 5. Nah, 5 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Perhatikan 5 di sini dikali ya. Berarti kalau pindah jadinya dibagi. Maka nilai B sama dengan min 5 dibagi 5 atau sama dengan min 1. Oke, sekarang kita lihat pernyataan pada soal. Pernyataan yang pertama adalah A merupakan bilangan prima. A-nya sama dengan 3 dan 3 merupakan bilangan prima. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, B merupakan bilangan ganjil. Kita lihat nilai B-nya adalah min 1. Min 1 merupakan bilangan ganjil, berarti pernyataan yang kedua juga benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, 10 tambah B sama dengan 31. Nah, berarti ini kita hitung dulu ya. Apakah benar 10A ditambah B itu sama dengan 31? Kita hitung 10A atau 10 dikali A ditambah B sama dengan A dan B-nya kita ganti dengan nilai yang sudah kita cari tadi ya. 10A itu sama dengan 10 dikali A atau 10 dikali 3. Jadi A-nya kita ganti 3. Ditambah B. B-nya adalah min 1. Sama dengan 10 dikali 3 adalah 30. Positif ketemu negatif adalah negatif ya. Jadinya negatif 1. Sama dengan 30 dikurang 1 adalah 29. Berarti 10A ditambah B itu sama dengan 29, bukan 31. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut lagi ke soal yang keempat. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, kita gambar dulu sketsa garis rangka jembatannya ya. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2, lalu garis L3 sejajar dengan garis L4. Nah, kemudian diketahui beberapa nama sudut. Di sini adalah sudut A, di sini sudut B, kemudian di sini ada sudut C, di sini sudut D, dan terakhir di sini ada sudut E. Nah, untuk besar sudut A diketahui di soal yaitu sudut A
sama dengan 50 derajat. Kemudian untuk menentukan besar sudut lainnya atau menyatakan mana pernyataan yang benar dan salah, kita tentukan dulu sudut mana saja yang merupakan sudut sehadap atau memiliki besar sudut yang sama. Caranya, yang pertama kita tutup dulu garis L4-nya ya. Ingat, jika ada dua garis sejajar, berarti di sini adalah garis L1 dan garis L2. Kemudian dipotong dengan garis lain, di sini adalah garis L3, maka akan membentuk 8 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya? Nah, dari ke-8 sudut ini ada yang disebut dengan sudut sehadap. Sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Kita lihat, sudut A ini sehadap dengan sudut yang ada di sini. Berarti ini bisa kita namakan juga dengan sudut A. Lalu sudut B berarti sehadap dengan sudut yang ada di sini, ya, sama-sama menghadap ke kiri. Berarti ini bisa kita namakan juga dengan sudut B. Lanjut, sudut C sehadap dengan sudut yang ada di sini, sama-sama menghadap ke kanan. Berarti ini boleh kita namakan juga dengan sudut C karena besar sudutnya sama. Lanjut, kita tutup garis L1. Nah, di sini kelihatan juga ada dua garis sejajar, yaitu garis L3 dan garis L4. Kemudian dipotong dengan garis lain, yaitu garis L2. Juga membentuk 8 sudut. Sudut mana saja yang sehadap? Sudut A berarti sehadap dengan sudut yang ada di sini. Kita tulis di sini juga A berarti ya. Sudut C sehadap dengan sudut yang ada di sini. Sudut D sehadap dengan sudut yang ada di sini. Dan sudut B sehadap dengan sudut yang ada di sini. Berarti di sini juga kita namakan sudut B. Nah, lanjut yang kita tutup garis L3 ya. Jadi di sini ada dua garis sejajar. Yang sejajar adalah garis L1 yang biru ini dengan garis L2. Kemudian dipotong dengan garis lain yaitu garis L4. Sudut A sehadap dengan sudut yang ada di sini. Sudut B sehadap dengan sudut yang ada di sini. Kemudian sudut D sehadap dengan sudut yang ada di sini. Lalu sudut E itu sehadap dengan sudut C. Artinya besar sudut E sama dengan besar sudut C. Jelas ya? Karena mereka sehadap, sama-sama menghadap sebelah kanan. Jadi sekali lagi, ingat sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Lanjut kita lihat pernyataannya. Pernyataan yang pertama, besar sudut D adalah 50 derajat. Kita lihat sudut D-nya di sini. Sudut D bertolak belakang dengan sudut A. Nah, jika sudut D dan sudut A bertolak belakang, artinya sudut D sama dengan sudut A, yaitu 50 derajat. Berarti pernyataan yang pertama benar ya. Lanjut pernyataan yang kedua, besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Kita lihat sudut C di sini. Sudut C berpelurus dengan sudut A. Sesuai ya. Nah, karena sudut C dan sudut A berpelurus, artinya sudut C ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya sudah diketahui 50 derajat, berarti sudut C-nya sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat atau sama dengan 130 derajat. Tidak sesuai ya. Berarti pernyataan yang kedua salah. Terakhir pernyataan yang ketiga, sudut B dan sudut E sama besar yaitu 130 derajat. Perhatikan sudut E di sebelah sini ya, kita bandingkan dengan sudut B. Ternyata sudut E dan sudut B bertolak belakang. Nah, jika sudut E dan sudut B bertolak belakang, artinya sudut E sama dengan sudut B. Nah, sudut E itu sama dengan sudut C karena dia sehadap ya, memiliki besar sudut yang sama. Berarti sudut E juga sama dengan sudut C.
Sudut C tadi sudah kita cari, yaitu nilainya adalah 130 derajat. Berarti besar sudut B sama dengan besar sudut E sama dengan 130 derajat. Artinya pernyataan yang ketiga benar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk soal-soal berikutnya akan kita bahas di video bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.